Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf. Harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Gubernur menyebutkan pesantren anti bukan politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Ternyata ya si Ustadz yang kemarin teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh. Iya mah orang keur ngobrolnya. Ya kira-kira Pak Ustadz Aceng ambek-ambekan nya nyebut iya itu ke Bapak Aing ke gubernur ya, video na siga kieu coba maksud jeung tujuanna naon. Anu gubernur iya eta ke Bapak Aing buat ke Babaladagan gitu. Orang Garut tah saharan ada Aceng buat ke Babaladagan gitu. Majarkeun teh lamun teu ngarti agama cenah dulur, tong mamawa agama cenah. Tong ngurus agama cenah majarkeun teh. Orang mah yang nanya gitu, ai akang ngerti agama ente, lamun akang ngerti agama beureun moal kikituan Kang. Aduh. Jim, ulah sok musik-musik Bapak Aing. Tah, jeung kaulah heula. Anu di selatan, Banten Selatan kaulah ya. Ulah musik-musik Bapak Aing, awas sing hade ucapan. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung harus diapakan dengan anak saya. Masa harus dibuang ke laut, dimasukkan pesantren, lari, kabur, diurus di rumah, nggak mengancam, nggak membunuh kepada orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya dulu dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tetapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Dedi, Pak Prabowo atau Bupati ini rasanya untuk menembus Indonesia masa adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi muda yang lain. Itu barangkali. Satu lagi Pak, apakah ada langkah khusus dari Pangarsa terkait penyebar video sepenggal video potongan tersebut? Menurut saya akan capek sih kalau melakukan langkah-langkah khusus mempermasalahkan komentar orang. Bukan dalam arti saya tidak peduli, tetapi ya silakanlah berkomentar bebas. Tetapi tetap kalau kita berbicara mendukung ya dengan cara-cara yang memang memberikan kontribusi positif, mendukung. Jangan pura-pura mendukung gubernur, tetapi ketika ada orang yang memberikan masukan, ada orang yang memberikan saran, apalagi komentar, wah, dan ngajak itu dan lain sebagainya. Menurut saya ya dengan cara-cara masing-masing sudah barang tentu berbeda, strategi, teknis, cara, tetapi adalah yang positif yang bisa memberikan kontribusi terhadap Bapak kita atau yang lagi Bapak Aing untuk lebih menyempurnakan kinerja membawa Jawa Barat ke depan menjadi provinsi yang istimewa. Di bahwa Pangarsa sendiri adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan ketika memilih gubernur Jawa Barat. Silakan Pangarsa. Ya, saat itu kan banyak pro
Saya sering mendengar, lalu membaca di media, Pak Dedi itu musuh Islam. Pak Dedi itu adalah gubernur yang akan menyebarluaskan kemusyrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya yang tentang, mana buktinya musuh Islam? Apa yang menjadikan orang Islam tersinggung? Mana buktinya menyebarkan kemusyrikan? Apa yang akan dijadikan sarana utama kemusyrikan? Tidak. Saya bilang janganlah. Kalau sudah di-framing seperti itu, ya ini adalah sudah masuk ranah syarat. Kalau masuk ke ranah syarat, orang itu jelas subjektivitasnya akan sangat tinggi. Nah, sehingga ketika kita deklarasi, sangat mengharapkan Pak Dedi bekerja 5 tahun ini adalah dengan tenang, dengan nyaman, dengan cara-cara yang memang sesuai dengan harapan kita semua, yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun menanggapi pro kontranya orang, namanya orang banyak kemauannya, ya aneh-aneh. Lebih-lebih mereka yang memang anti terhadap Pak Dedi. Saya yakin mereka yang hari ini adalah terus menggerogoti bagaimana agar Pancasila runtuh diganti dengan khilafah. Nah, kondisi atau keadaan seperti ini, mereka akan semakin serius bagaimana agar saya yang notabene dari pihak pesantren dan selaku pimpinan organisasi, beberapa organisasi yang kemana-mana selalu bicara pertahankan pancasila kebangsaan, NKRI harga mati. Dedi pun sama seperti itu, timnya sama seperti itu. Mereka kan ya kiai menyatu dengan Umaro. Ini susah nampaknya untuk digulingkan, susah nampaknya untuk dihancurkan. Saya juga meyakini kita beserta Gubernur Jawa Barat, beserta Bupati di Garut, beserta Pak Prabowo untuk Indonesia menjaga pancasila kebangsaan. Sedahsyat apapun orang yang ingin menghancurkan Indonesia, ingin merusak keutuhan berbangsa dan bernegara, tak bisa. Ternyata ya si Ustadz yang kemarin wah teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Fauzan 3 tersebut? Nih. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Lah gening lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu, dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Ya, itu gubernur kan dipilih oleh rakyat. Berapa juta yang milih Pak Dedi Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya, aduh, alah, iya, menikah kasar pisan, kagak pantas banget jadi ustadz, kagak pantas banget jadi ketua yayasan kalau cara ngomongnya kayak begitu. Gimana sama murid-muridnya ya? Ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan? Jadinya, kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu. Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Bapak juga kan masa pondok pesantren nyampe masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik. Ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih. Jadi melenceng. Ya, jadi melenceng, jadi keluar dari norma-norma agama gitu. Jadi keluar dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Beneran? Ya. Disisihkan dari dunia perpolitikan, yaitu karena kebanyakan oknum-oknum yang modern kayak begini. Ya, dijadikan agama itu dijadikan gimana ya? Ya, dilencengkan lah gitu kan. Begitu. Dijadiin tameng intinya mah ya. Udah Mas, jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak, kebuka semua tuh. Informasi-informasi baik dari yang buruk maupun yang baik ya. Udah Iya mah orang ngobrolnya. Ngobrol. Ya kira-kira Pak Ustadz Aceng ambek-ambekan nya nyebut iya itu ke Bapak Aing ke gubernur. Ya, videona siga kieu coba. Maksud jeung tujuanna naon? Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di-framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur down. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna lain ukur. Tah, kira-kira
Pak Ustad ngomong nanti kita gitu teh lantaran naon? Ieu mah boa-boa nya. Sugan nih mah sugan. Anu kamari-kamari Pak Ustad deh sok menang anggaran gede. Nya di Jim, ulah sok musik-musik bapak aing. Tah, jeung kaulah heula. Anu di selatan, Banten Selatan kaulah ya. Ulah musik-musik bapak aing, awas sing hade ucapan. Ini macam iya gitu sangat berat. Eta cariosan kuat kababeledagan gitu. Astagfirullahaladzim. Majarkeun teh cenah gubernur ieu eta ka bapak aing kuat kababeledagan gitu. Orang Garut tah sahara teh ceng kuat kababeledagan gitu. Majarkeun teh lamun teu ngarti agama cenah dulur tong mamawa agama cenah. Tong ngurus agama cenah majarkeun teh. Urang mah hayang nanya gitu. Ai akang ngarti agama teh. Lamun akang ngarti agama belum moal kikituan Kang. Aduh. Poek dulur imah poek. Teu gara-gara naon, teu masalah naon. Tawa gara-gara dana hibah ditutup merenya. Jadi babeledagaan kitu urang maring. Ya Pak Ustad punten abi mah masih diajar agama gitu ya. Yang Pak Ustad. Ai politik jeung agama lebih Pak Ustad. Ai politik mah urusan dunya, ari agama urusan langit. Lamun agama dibawakan politik berarti eta agama geus diturunkeun derajatna ku politik sabab naon? Ya politik mah urusana ngadukung ka ditu ka dieu, ngadukung ieu. Nek hade rek goreng didukung gitu. Itulah tadi klarifikasi serta permintaan maaf dari Gus Aceng kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah memberikan statement yang tidak enak, terutama bagi Kang Deddy Mulyadi yang sempat viral dan banyak sekali para netizen mencecar habis Gus Aceng. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.